pada pemilu yang tahun ini kepedulian masyarakat agar pemilu itu betul-betul bermartabat, jujur, adil itu sangat tinggi kalau melihat dari animo laporan yang masuk. Kami betul-betul tujuannya itu tidak lebih tidak kurang adalah untuk menjaga agar proses pemilihan pimpinan kita, presiden kita, caleg-caleg kita itu betul-betul baik, berintegritas. Kalau saya jadi ketua KPU atau saya jadi ketua Bawaslu, saya maunya dikenang sebagai sosok yang telah menjaga pemilu, menjaga demokrasi, menjaga martabat diri dan lembaganya. Jumpa lagi dengan DDM. Kali ini saya menghadirkan Ibu Natali Subagio sebagai Ketua Perkumpulan ya Jaga Pemilu 2024. Kenapa saya mengundang beliau? Karena ini sekarang sudah beredar ya laporan-laporan tentang kecurangan-kecurangan ya baik yang datang dari tim 01 maupun dari tim 03. Nah, kita khawatir publik itu ada anggapan wah karena kalah gitu lalu dicari-carilah alasan kecurangan dan lain sebagainya. Karena itu suara ketua perkumpulan Jaga Pemilu itu penting ya untuk memberikan kesaksian benarkah ada kecurangan-kecurangan yang dilaporkan sekarang ini ke Jaga Pemilu. Gitu Mbak. Oke, iya. Ya. Ya memang jelas kami juga sudah terima macam-macam laporan. Dan memang kami mengajak masyarakat dari manapun tak peduli orientasi politiknya kemana untuk melapor ke Jaga Pemilu apabila mereka menyaksikan dugaan-dugaan kecurangan dan banyak sekali yang sudah masuk memang kepada Jaga Pemilu dan juga jumlah relawan Jaga Pemilu itu terus bertambah. Jadi nampak jelas bahwa kepedulian masyarakat pada pemilu yang tahun ini kepedulian masyarakat agar pemilu itu betul-betul bermartabat, jujur, adil itu sangat tinggi kalau melihat dari animo laporan yang masuk, jumlah laporan yang masuk dan juga animo masyarakat. Dan memang Jaga Pemilu itu kami non partisan, kami independen, kami non partisan dan impartial. Juga kami yang terlibat di Jaga Pemilu itu tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Kami sebagian besar ada relawan. Jadi masyarakat bisa menerima kalau kami yang melaporkan dugaan kecurangan-kecurangan ini. Ya menarik saya kira. Jadi ketika dilakukan pemungutan suara, kok begitu antusias ya masyarakat, ya kelompok-kelompok yang peduli gitu. Nah ini kan bukan hanya peduli, tapi mungkin dilatar belakangi oleh kekhawatiran, wah jangan-jangan iya sih ada persoalan-persoalan yang memang harus dijaga ini gitu ya, dipantau gitu. Betul. Kan itu. Ya memang akhir-akhir ini ya bukan akhir-akhir ini dalam beberapa hari ini sejak pemungutan suara kita dihebohkan oleh tidak berfungsinya dengan wajar instrumen yang digunakan oleh KPU yaitu Sirekap. Itu kan banyak sekali laporan di mana ada terjadi penggelembungan suara yang sama sekali tidak masuk akal.
apa yang tercatat di C1 di seri formulir rekap dan apa yang masuk di sirekapnya itu sama sekali mismatch, sehingga tentu masyarakat menjadi sangat khawatir bahwa ini apa yang sedang terjadi. Jadi oleh karenanya penting bahwa KPU menindak ini kesalahan-kesalahan di sistem. Seharusnya tidak terjadi seharusnya itu tidak ya. terjadi, betul. Ya, untuk lembaga KPU yang dananya sudah tersedia gitu ya. Dan ini kan bukan pertama kali pemilu menggunakan sistem yang serupa kan. 2019 menggunakannya, 2014, dan Sirekap itu sebetulnya bagus karena itu adalah sarana untuk menjaga transparansi dari proses ini. Dan yaitu sangat disesalkan bahwa sistemnya yang tahun ini kok begitu lemah, banyak rapuh. Jadi heran, loh ini gimana sih KPU, ini kan bukan pertama kalinya menggunakan ini, kenapa kok begitu lemah sistemnya, sampai orang pada menanyakan, oh, ini siapa yang membangun sistem ini, dari mana. Dan itu seharusnya tidak terjadi. Dan sebetulnya itu membuat pusing sendiri KPU gitu kan. Seharusnya sistem yang jadi sudah dari awal sebelum pemungutan suara sudah orang tuh skeptis terhadap penyelenggaraan ini karena tadi ada katakanlah dalam tanda petik manipulasi aturan misalnya kan gitu, mulai dari MK dan lain sebagainya itu. Kemudian pas pelaksanaan juga KPU tadi mengalami ya, jadi orang mulai distrust kan dengan kerja KPU yang kurang profesional gitu. Betul. Nah, ini kan makin mempertebal gitu distrust. Betul. Maka dari itu ini semua kejadian ini amat disesalkan. Karena pemilu seharusnya betul-betul dijaga agar terlaksana secara jujur dan adil, transparent, accountable. Karena itu satu-satunya kesempatan Pak Kang Deddy, saya menyuarakan keinginan kita, siapa yang kita inginkan untuk menjadi pemimpin negara 270 juta yang kaya raya akan sumber daya alam ini. Jadi itu seharusnya suara kita itu betul-betul berarti. Jaga pemilu itu kan sebetulnya suatu perkumpulan yang belum lama dibentuk. Beda dengan kawal pemilu. Kalau kawal pemilu kan sudah lama terlibat, dan kalau kami kan enggak, kami baru terbentuk. Dan itu juga terbentuknya perkumpulan ini karena muncul kekhawatiran itu. Muncul setelah keputusan MK, ada maklumat Juanda, terus kami merasa, oh ini ada apa ini. Jadi oleh karena itu terbentuklah Jaga Pemilu, dan ya kami betul-betul tujuannya itu tidak lebih tidak kurang adalah untuk menjaga agar proses pemilihan pimpinan kita, presiden kita, caleg-caleg kita itu betul-betul baik, berintegritas. Hanya itu aja tujuannya. Kami tidak ada tujuan untuk memenangkan A, B, C. Tidak ada urusan. Kan tadi imparsial kan gitu kan. Ya. Betul. Jadi tujuan kita tuh hanya walaupun itu gak gampang, hanya untuk menjaga integritas pemilu. Karena kalau sistem pemilu itu tidak ada integritas, seperti Kang Deddy dikatakan, itu distrust. Dan distrust masyarakat sekarang terhadap penyelenggara itu luar biasa tinggi. Nah, nanti dan sebetulnya pemilu yang bersih, yang jujur, yang adil itu menguntungkan semua calon, semua pihak, dan menguntungkan masyarakat. Mengapa menguntungkan semua calon? Karena siapapun yang akan keluar sebagai pemenang itu bisa merasa yakin bahwa mereka betul-betul menerima mandat dari masyarakat, dari rakyat untuk memimpin gitu. Itu ada pertanyaan gini, kenapa katanya kan ini ada
nomor 2 kan sudah seperti mendeklarasikan sudah menang lewat quick count itu. Katakanlah menang karena quick count gitu, tapi kan belum tentu gitu. Nah, ini kan orang-orang Demokrat lah ya, nomor 1 gitu, misalnya Anies Baswedan, nomor 3 itu Ganjar Pranowo, Pak Mahfud gitu. Kenapa ketika quick count-nya dimenangkan oleh salah satu paslon itu tidak mengucapkan selamat gitu? Nah, mulai sekarang orang tadinya kan kok kenapa sih tidak Demokrat kira-kira gitu. Sekarang mulai orang ngerti, oh karena suara yang dihitung lewat quick count itu ya tadi benar-benar dipertanyakan lah kira-kira gitu. Artinya sebagai satu informasi awal is okay quick count itu kan. Tapi bukan angka resmi dan belum tentu valid. Kan gitu. Karena orang bertanya, ini prosesnya seperti apa sampai angka itu keluar seperti itu kan gitu tuh Mbak. Gitu. Nah, jadi kita ngerti kenapa belum tadi menyampaikan selamat kan gitu. Karena proses masih panjang, kan Dedi. Pas kita semua pergi ke TPS, kita memilih, itu suara-suara kan harus dikelola dulu, di verify, dicatat, dan harus naik ke setiap ada jenjang-jenjang pengecekan. Dan suara resmi atau hitungan resmi atau angka resmi itu kan baru keluar Maret tanggal 20, masih 6 minggu. Dan 6 minggu adalah bisa terjadi apapun. Apapun bisa terjadi. Jadi kalau orang menyatakan menang ataupun menyatakan kalah atau merasakan dirinya kalah, itu menurut hemat saya itu terlalu dini karena proses masih panjang. Dan quick count kan memang namanya quick count. Begitu banyak perusahaan yang melakukan quick count. Angkanya juga beda-beda karena samplingnya beda-beda, perkiraannya juga beda-beda. Jadi itu tidak bisa digunakan sebagai sesuatu yang sah dan pasti, belum, karena yang dihitung adalah yaitu C1 formulir-formulir yang ditulis secara manual itu yang dihitung. Bahkan yang data yang masuk di rekap pun itu juga kalau ada yang kesalahan pada rekap yang di aplikasi itu pun nanti merujuk pada yang manual itu. Jadi terlalu dini lah untuk euforik atau putus asa atau merasa kalah. Dan sebetulnya Kang Dedi, yang disayangkan juga ya dengan mengambil reaksi sikap seperti itu, kita menafikan kerja keras orang-orang yang sekarang dari TPS, KPPS naik ke PPS itu mereka kan masih kerja selama 6 minggu ini. Tolong dihargai semangatnya. Mereka semangatnya, tenaga, waktu. Dan mereka kan berusaha, saya yakin di 800.000 lebih TPS itu mereka sebagian besar akan berusaha untuk melakukan kerja mereka dengan sebaik-baiknya. Juga jadi itu mereka harus dihargai. Kan kalau udah sekarang menyatakan berdasarkan quick count menang, kan itu berarti ya ngapain? Ngecek sortir suara-suaranya, ya udah selesai sudah. Tapi kan tidak demikian. Dan juga kita harus menghargai mereka-mereka yang telah mengajukan laporan-laporan, yang itu kan harus diverifikasi, harus diperiksa, harus ditindak oleh Bawaslu. Semua tuh ada proses. Pemilu, apalagi pemilu yang serumit pemilu kita, itu nggak bisa begitu dianggap enteng. Ini 240 juta lebih pemilih loh, itu kan luar biasa. Dan itu untuk bisa melaksanakan itu damai loh Kang Dedi, nggak ada tembak-tembak, nggak ada kekerasan, pertumpahan. Walaupun banyak intimidasi mungkin ada. Intimidasi ya mungkin saja, tapi juga walaupun banyak yang juga mengorbankan jiwa loh, banyak yang karena lelah jatuh sakit meninggal. Ada berapa kasusnya tahun 2019 banyak banget. Semoga tahun ini nggak sebanyak dulu karena kita belajar dari pengalaman itu. Tapi itu semua kerja mereka tuh sebetulnya harus dihargai, dan dengan menyatakan dirinya menang atau merasa dirinya kalah pada saat
Ini tuh sama sekali tidak menghormati dan menghargai semua yang volunteers loh ya. Mereka kan yang ketua RT siapa itu dari masyarakat yang membantu di KPPS itu, mereka tenaga mereka dan itu perlu dihargai. Oke Mbak, balik ke jaga pemilu. Itu dari hari pertama, kedua, ketiga, laporan-laporan yang masuk itu berapa itu? Oh, sudah berapa ratus. Karena kami kan juga selain mendapat dari masyarakat, kami juga melakukan crawling media. Jadi itu banyak sekali. Nah ini pas pada saat sekarang ini persis sedang ada press konferensi jaga pemilu, kawal pemilu, beberapa pemantau di kantor kami untuk justru membahas pelanggaran-pelanggaran yang telah sedang terjadi atau telah terjadi dalam beberapa hari ini. Dan ini menurut data kami yang terakhir, pelakunya yang sangat disesalkan. Nggak, dari jumlah dulu itu makin hari makin bertambah gitu ya? Laporan itu terus meningkat. Tapi dari persentasenya sekarang pelaku pelanggarannya itu malah penyelenggara pemilu. 63, yang melakukannya itu kan 63% adalah penyelenggara pemilu. Pejabat-pejabat lah gitu ya? Ya mereka yang menyelenggarakan pemilu, KPU, Bawaslu, mereka yang jaga. Surat suara keempat di TPS 54 yang sudah tercoblos nomor 2. Itu kan amat menyedihkan bahwa penyelenggara yang mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pemilu yang bersih dan adil, jujur, transparan, seperti yang diamanatkan di dalam konstitusi kita, adalah para pelaku yang diduga melakukan pelanggaran. Itu kan. Saya jadi ingat Dirty Food yang di situ ada perintah dari pejabat KPU untuk memenangkan partai ini, untuk tidak meloloskan partai ini, gitu. Jadi ternyata di lapangan untuk pemungutan suara pilpres juga dan legislatif terjadi. Iya, intimidasi ada, money politics juga ada. Nah ini sekarang kebanyakan bentuk pelanggarannya yang masuk, dugaan pelanggarannya itu ya berkaitan dengan sirekap, dengan permainan suara. Jadi ada suara yang dimainkan yang seharusnya itu jumlah pemilih 300 jadi 600 kan gitu. Itu yang banyak juga dilaporkan sekarang. Betul. Ya. Dan sebetulnya ya kalau kita agak jernih sedikit berpikir, itu penggelembungan yang kita lihat di sirekap itu betul-betul nggak masuk akal gitu, menurut hemat saya. Karena di setiap PPS kan dibatasin jumlahnya 300-an. Nah di sirekap tiba-tiba itu jumlah suara ke 02 itu 600, ke 01 200, ke 03 belasan. Itu kan nggak masuk akal. Jumlah pemilihnya itu cuma 300 di satu TPS. Jadi menurut saya ada dua kemungkinan. Sistemnya betul-betul buruk, ya, merekam semua data itu betul-betul ngaco. Atau yang mau curang itu kurang cerdas. Iya kan? Kalau memang niat curang, ya disesuaikan dengan jumlah pemilih dong. Coba disesuaikan dengan akal sehat lah gitu ya. Kalau jumlah pemilihnya 300, masa iya saya mau curangin naikin ke 600, yang satunya diturunin 200, yang satunya mainnya kan ya paling, yang bahaya kalau mereka mainnya naiknya cuma 20. Belasan-belasan tuh masih lebih cerdas. Tapi kalau niat curang tapi kurang cerdas gitu kan ya siapa yang diuntungkan ya? Itu hanya akan konsekuensinya itu menimbulkan ketidakpercayaan yang semakin tinggi, juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang semakin dasar gitu. Jadi ini gimana sih, gitu kan? Gimana sih itu? Jadi itu tidak.
tidak menguntungkan siapa-siapa sebetulnya. Oke. Paslonnya tidak diuntungkan dengan penggelembungan suara di Sirekap loh ya. Oke. Saya nggak tahu kalau Ya, penggelembungan suara di pencatatan itu Pencatatan. lain cerita. Tapi kalau yang di Sirekap itu kurang cerdas niat curangnya kalau memang ada niat untuk curang. Oke, saya mau konfirmasi ini, apakah kecurangan itu sudah masuk kategori sistematik, terstruktur, dan masif dengan data yang sementara kita masuk dan laporan-laporan? Kalau dugaan kecurangan itu oleh masyarakat dianggap sebagai terstruktur, sistematis, saya kira ada Kecenderungannya kecenderungan ke situ, untuk mempercayai itu. Diperkuat oleh apa yang dijelaskan di Dirty Vote itu. Oke. Jadi memang ada by design, sudah ada dan sudah terencana lama untuk menjalankan pemilu yang seperti sekarang ini. Tetapi apakah untuk dikatakan masif? Kita masih perlu Data menunggu. lebih banyak. Kita bisa membuat dugaan ya, perkiraan, tapi saya khawatir kalau itu nanti mau dijadikan bahan untuk diajukan ke MK, kurang base-nya. Belum, Karena ya, kan datanya belum. datanya kurang. Belum. Jadi oleh karena itu saya dan semua teman yang Teman-teman. terlibat dalam ini menghimbau kepada masyarakat untuk terus-menerus mengirim laporan. Dan pada saat mengirim laporan itu harus dengan nama, waktu, dan tempat. Tidak Harus cukup lengkap lah ya laporannya. ya, karena Oke. sulit kita nanti untuk menelusuri. Kan sekarang banyak sekali tuh yang di sosmed yang Bisa hoax ya gitu bisa ya. hoax, bisa Ya, atau dari zaman kapan itu kan harus Ya. betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Harus valid lah. ya. Harus valid. Itu dengan sendiri. Kalau tidak valid kan berarti kita hanya ikut meramaikan saja tanpa dasar. Pokoknya intinya ya Kang Deddy, pemilu yang bersih itu mutlak. Dan pada saat ini kita semua mengandalkan KPU dan Bawaslu. Oke. Ya kan? Bawaslu kemarin mengeluarkan press statement yang listing semua pelanggaran. Itu udah oke, bagus ya. Ya. Namun lebih penting lagi Eksekusinya. tindakannya. Nah, itu yang kita tunggu dan itu yang kita harapkan Bawaslu, KPU, pimpinannya itu betul-betul menjaga martabat institusinya. Oke. Tapi lebih penting, kalau buat saya, menurut saya loh ya, lebih penting lagi menjaga martabat diri. Buat saya tuh Hati-hati loh, Anda ini pejabat negara sekarang dan diharapkan oleh 270 juta dan pemilih betul, gitu ya. betul bangsa kita sekarang mengandalkan mereka dan tentunya Demokrasi dipertaruhkan. Masa depan Indonesia dipertaruhkan. Betul, dan juga kalau saya jadi ketua KPU atau saya jadi ketua Bawaslu, saya maunya dikenang sebagai sosok yang telah menjaga pemilu, menjaga demokrasi, menjaga martabat diri dan lembaganya. Luar biasa. Itulah bincang-bincang saya dengan Mbak Nathalie Subagio. Sampai jumpa.